di dalam buku ini penulisannya itu bentuknya itu adalah vouchers, gambaran tentang kegiatan yang ada di masing-masing kabupaten kota. Nah, dari 35 kabupaten kota itu tentunya berbeda-beda menulisnya gitu. Temanya tema yang dianggap menarik gitu, menarik bagi si penulis itu sendiri yang pertama gitu kan. Kemudian menarik juga bagi nanti pembacanya. Yang jelas buku itu ditulis yang menarik itu kan yang bagi yang membacanya gitu kan. Nah, khususnya untuk Kabupaten Tegal itu saya mengambil judul Raja Kecil, Pilkada dan Ujian Integritas untuk Pilkada serentak di tahun 2024 gitu Mas Wandi. Nah, kenapa kemudian ngambil ini gitu kan? Iya betul. Kenapa? Apa yang membuat tertarik? Iya, saya gini, kenapa ngambil judul ini dari pemilu ke pemilu gitu? Menurut saya Raja Kecil di sini nih dia tidak seperti TNI Polri yang benar-benar netral. Ia tidak mempunyai hak pilih. Tetapi Raja Kecil di sini itu kan dia harus netral, tetapi dia menggunakan hak pilihnya. Berarti Raja Kecil ini mempunyai pilihan. Nah, ketika Raja Kecil punya pilihan, karena dia adalah seorang pemilih gitu ya. Kemudian dia harus netral kan bahasanya begitu menurut Undang-Undang 10 tahun 2010, kemudian PKPU 13 tahun 2024 itu menyatakan bahwa Raja Kecil gitu harus netral gitu. Netral tapi punya pilihan. Sulit susah gampang gitu menurut saya. Ceritakan yang latar belakangnya kenapa saya menulis itu gitu. Iya, berarti Raja Kecil itu kepala desa atau lurah ya. Gitu. Kepala desa ataupun lurah gitu. Iya. Seperti yang kita tahu kalau kepala desa itu kan dipilih oleh rakyatnya gitu ya. Pilih langsung. Iya, tentu mereka kan raja-raja kecil ini kan punya basis massa ya. Ketika di perhelatan pesta demokrasi baik pemilu maupun pilkada, tentu raja-raja kecil ini kan punya massa ya. Iya. Dia punya massa. Tentu kayak misalnya partai ataupun calon-calon anggota dewan dalam pesta demokrasi itu mereka pasti akan menggaetkan bagaimana caranya menggandeng untuk mendukung dalam pesta demokrasi itu. Lah, sementara raja-raja kecil ini kan memang dilarang ya sama undang-undang untuk ini gitu. Bagaimana kemudian Bawaslu dalam melakukan pencegahan atau mengantisipasi agar para raja kecil ini atau kepala desa atau lurah ini tidak ikut gitu dalam mendukung salah satu pasangan calon ataupun partai gitu. Iya, mungkin barangkali sahabat Bawaslu itu penasaran dengan buku ini. Barangkali mau baca atau pengen mendapatkan bukunya itu gimana ini Bu caranya ini? Nah, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, Bawaslu Kabupaten Tegal selalu hadir di setiap kegiatan di setiap kegiatan baik ada tahapan pemilu ataupun tidak ada tahapan pemilu. Sehingga jangan sampai kemudian masyarakat berpikir selama pemilu Bawaslu ngapain? Banyak kerjaan yang kita kerjakan saat ini, ya khususnya menyampaikan informasi kepada masyarakat di seluruh masyarakat gitu loh, kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Tegal gitu ya. Nah, salah satunya adalah hari ini podcast kita hari ini itu juga salah satu upaya kemudian memberikan informasi kepada sahabat Bawaslu bahwa ini loh gitu. Ketika tidak ada tahapan, kita juga punya pekerjaan. Ada ketika ke tahapan kemarin kita disibukkan dengan tahapan-tahapan yang begitu padat, tetapi ketika sudah tidak ada tahapan, kita menuangkan dalam bentuk, salah satunya adalah bentuk tulisan, menuangkan dalam hari ini dalam bentuk podcast, kita menyampaikan informasi sehingga sahabat Bawaslu dimanapun berada mengetahui bahwa ini Bawaslu hadir gitu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Bawaslu? Dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan kami di podcast Bawaslu Kabupaten Tegal Sesarengan Ngawasi. Saya Wandi Prayogi, staf Bawaslu Kabupaten Tegal yang akan memandu jalannya kegiatan pada hari ini. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membedah buku yang berjudul Raja Kecil, Pilkada, dan Ujian Integritas. Siapa Raja Kecil? Dan ujian integritas itu untuk siapa? Serta seberapa menarik buku ini sehingga Bawaslu Kabupaten Tegal sampai menulis terkait dengan Raja Kecil. Langsung saja di hadapan saya sudah ada narasumber sekaligus penulis dari buku ini, yaitu Ibu Sri Anjarwati Mkom. Beliau adalah anggota Bawaslu Kabupaten Tegal, Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas Wondi, dan selamat pagi sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Gimana ini Bu keadaannya nih Bu? Alhamdulillah sehat walafiat. Mas Wondi sehat? Alhamdulillah Bu, sama sehat. Iya Bu, mungkin bisa diceritakan sedikit terkait sebagai pembuka ya Bu, sedikit tentang buku ini nih Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di pagi ini kita ketemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam selalu kita berikan pada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah selalu kita harapkan syafaatnya. Baik, Mas Wandi dan sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, pagi ini kita akan membedah buku yang saya tulis untuk khususnya di Kabupaten Tegal, yang kemudian tulisan ini dijadikan satu oleh provinsi, dikoordinir oleh Provinsi Jawa Tengah, sejumlah 35 kabupaten kota itu menulis, kemudian diterbitkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Nah, isi dari buku itu yang menulis ya anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Koordinat Pengawasan dan Pencegahan, serta 35 anggota Bawaslu Kabupaten Kota se-Jawa Tengah, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas. Buku ini yang ditulis oleh kita semua ini Mas Wandi, kan judul ininya Sesarengan Ngawasi gitu ya. Di dalam buku ini penulisannya itu bentuknya itu adalah vouchers, gambaran tentang kegiatan yang ada di masing-masing kabupaten kota. Nah, dari 35 kabupaten kota itu tentunya berbeda-beda menulisnya gitu. Tema yang dianggap menarik gitu, menarik bagi si penulis itu sendiri yang pertama gitu kan. Kemudian menarik juga bagi nanti pembacanya. Yang jelas buku itu ditulis yang menarik itu kan yang bagi yang membacanya gitu kan. Nah, khususnya untuk Kabupaten Tegal itu saya mengambil judul Raja Kecil, Pilkada, dan Ujian Integritas untuk Pilkada serentak di tahun 2024 gitu Mas Wandi. Nah, kenapa kemudian ngambil ini gitu kan? Iya betul. Kenapa? Apa yang membuat tertarik? Iya, saya gini, kenapa ngambil judul ini dari pemilu ke pemilu gitu? Menurut saya Raja Kecil di sini nih dia tidak seperti TNI Polri yang benar-benar netral. Iya, tidak mempunyai hak pilih. Tetapi Raja Kecil di sini itu kan dia harus netral, tetapi dia menggunakan hak pilihnya. Iya. Berarti Raja Kecil ini mempunyai pilihan. Nah,
ketika raja kecil punya punya pilihan, karena dia adalah seorang pemilih gitu ya. Kemudian dia harus netral kan biasanya begitu menurut Undang-Undang 10, kemudian PKPU 13 tahun 2024 itu menyatakan bahwa raja kecil gitu harus netral gitu. Netral tapi punya pilihan, sulit susah gampang gitu menurut betul. Saya. Gimana harus netral? Orang pasti dalam hati kecilnya punya condong kepada salah satu calon kan begitu. Iya. Makanya kita dengan semangat gitu memberikan informasi lah kepada raja kecil ini. Kalau di Kabupaten Tegal kan ada 287 ya, raja kecil ini ya, kelurahan dan desa ini. Maka kita kasih informasi bahwa raja kecil ini jangan sampai kemudian menyalahgunakan dari jabatan yang dia punya gitu. Nah, raja kecil ini kalimat yang menurut saya luar biasa gitu ya. Dianggap kecil tetapi berpengaruh besar. Dan dia itu adalah ya kita sebut raja gitu kan. Dia di tingkatan pemerintahan di tingkat desa ataupun kelurahan kan begitu Mas Wandi. Raja kecil ini mempunyai masa yang luar biasa. Iya, betul. Ya, pati-pati kan itu. Pati-pati sampai kemudian dia jadi seorang raja kecil, dalam hal ini adalah di tingkat desa atau kelurahan, berarti dia punya pengaruh kan begitu. Betul. Nah, ketika kemudian dalam perhelatan pilkada itu kemudian tidak bisa menjaga netralitas atau berpihak ke salah satu calon kan lebih kurang elok kan begitu ya. Iya. Kurang enak lah begitu. Meskipun ya sama lah seperti kayak kita ini. Iya. Kita ini penyelenggara pemilu kan harus netral. Iya toh? Harus netral. Tetapi kan kita juga punya pilihan toh. Betul, punya hak pilih. Punya hak pilih, dan hak pilih itu yang tahu hanya diri kita dan Tuhan lah. Kan kita tidak bisa kemudian mengajak, yo melo aku pilih si A, si B, si C, kan tidak bisa. Hanya diri kita dan Tuhan lah menurut saya. Nah, apakah kemudian nanti raja kecil itu bisa berlaku seperti itu? Nah, makanya Bawaslu kemudian hadir ketemu dengan beliau-beliau yang menjadi raja kecil ini di sebuah acara kan begitu ya. Kita nama kegiatan itu adalah soswatip, sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif. Dengan para pesertanya adalah raja kecil ini. Nah, tujuannya apa? Ya kita memberikan informasi. Hai raja kecil. Nah, raja kecil itu siapa? Kan begitu. Hai raja kecil, Pak Kades, Pak Lurah, kan begitu toh. Nah, panjenengan ini pemimpin di tingkatan pemerintahan desa kan kita kita sampaikan seperti itu gitu. Untuk apa gitu? Kita kasih informasi bahwa panjenengan ini diatur loh di undang-undang untuk menjaga integritas kan begitu. Panjenengan ini diatur loh di undang-undang, di peraturan KPU untuk tidak melakukan pelanggaran baik pidana, administratif gitu ataupun disiplin kan begitu toh. Nah, sehingga Bawaslu Kabupaten Tegal kemudian mengadakan kegiatan itu. Nah, ketika mengadakan kegiatan itu ya Bawaslu Kabupaten Tegal kan mengundang 287 kelurahan dan desa. Kelurahan dan desa yang ada di Kabupaten Tegal. Nah, kita undang, kita kasih informasi seperti itu gitu ya. Kemudian kita datangkan narasumber gitu ya. Nah, narasumber yang berkompeten dalam kaitannya memberikan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif ini. Yang pertama mengingatkan kepada raja kecil tadi untuk berlaku netral, tetapi tetap menggunakan hak pilih gitu ya.
Silahkan tentukan hak pilih sesuai dengan pilihannya masing-masing gitu. Iya. Tetapi diinformasikan untuk dicoba, jangan kemudian membela ya Pak, Mendukung. mendukung kepada salah satu pasangan calon yang melibatkan banyak orang, kan begitu toh. Apalagi kemudian kalau ikut berkampanye misalkan, kan begitu. Iya, betul. Apalagi ikut bermani politik, kan begitu. Apalagi ikut memberikan informasi yang tidak benar ataupun hoax, ikut menyebarkan ujaran kebencian misalkan ya, itu kita berikan informasi semacam itu untuk kepada para raja kecil ini. Nah, itulah kemudian yang melatar belakangi tulisan itu kemudian terbit gitu ya. Ini menurut saya cukup menarik gitu ya, untuk memberikan informasi lah, edukasi kepada masyarakat secara luas ya, khususnya kepada para kepala desa atau kepala lurah yang kita sebut dengan raja kecil tadi. Mungkin itu Mas Wandi Iya, yang berarti bisa saya ceritakan yang melatar belakangi kenapa saya menulis itu gitu. Iya, berarti raja kecil itu kepala desa atau lurah ya, gitu. Kepala desa ataupun lurah gitu. Iya. Seperti yang kita tahu, kalau kepala desa itu kan dipilih oleh rakyatnya gitu ya. Pilih Tentu, langsung. iya, tentu mereka kan raja-raja kecil ini kan punya basis massa ya. Ketika di perhelatan pesta demokrasi baik pemilu maupun pilkada, tentu raja-raja kecil ini kan punya massa ya. Iya, Dia artinya. punya massa. Tentu kayak misalnya partai ataupun calon-calon anggota dewan dalam pesta demokrasi itu, mereka pasti akan menggaet kan bagaimana caranya, menggandeng untuk mendukung dalam pesta demokrasi itu. Lah, sementara raja-raja kecil ini kan memang dilarang ya sama undang-undang untuk ini gitu. Bagaimana kemudian Bawaslu dalam melakukan pencegahan atau mengantisipasi agar para raja kecil ini atau kepala desa atau lurah ini tidak ikut gitu dalam mendukung salah satu pasangan calon ataupun partai gitu? Oke. Raja kecil ini justru malah menjadi menurut saya itu demokrasi yang dari dulu kala, iya kan, sudah dipilih secara langsung. Iya, betul. Iya kan, kalau pilkada itu kan baru kemarin dipilih secara langsung, ya kan. Presiden juga baru kemarin gitu. Kalau kepala desa itu dari mulai saya kecil saya sudah mengalami kan, sudah pilkades itu kan, ya kan, udah dipilih secara langsung kan. Iya, betul. Pastinya dia punya basis massa, yes, betul. Mereka kemudian saling mempengaruhi kepada pemilih untuk memilih dirinya, iya kan. Biasanya kalau kades itu kan dilambangkan dengan palawija ya. Ada si X nanti lambangnya padi, ya si Y nanti jagung kan, gitu-gitu ya. Betul. Lah itu kan sosialisasinya mereka juga lebih harus kencang, jangan sampai salah kan begitu. Nah, karena punya basis massa yang luar biasa ini, tetapi diatur dalam undang-undang, dia jangan sampai kemudian melakukan hal-hal yang dilarang dalam undang-undang itu, gitu ya. Betul. Makanya Bawaslu hadir, kita undanglah itu kan, kita sosialisasikan. Nah, sosialisasikan bahwa hai para raja kecil, ini loh aturannya gitu ya. Jangan sampai panjenengan semua ini sudah menjadi kepala desa gitu ya, sudah menjadi lurah, kemudian menyalahgunakan dari jabatan dan wewenangnya tadi, kan begitu. Ya. Harus netral gitu. Jangan ikut berkampanye misalkan. Jangan ikut berkampanye, ikut menyukseskan salah satu pasangan calon. Nah, konteksnya kita ini kan kita berbicara kaitannya dengan pilkada ya. Jangan kemudian mengarahkan atau membawa massa, kan begitu tuh.
untuk mendukung salah satu pasangan calon gitu. Nah, kalau kemudian di pemilu kita juga punya pengalaman yang kurang mengenakan terhadap raja kecil ini sampai kemudian diputus ingkrah kan begitu. Nah, ini sebenarnya miris kan begitu ya. Kita bersosialisasi kepada para kades dan lurah ini sudah sangat masif, ya kan. Bawaslu sendiri mengadakan kegiatan soswatif seperti itu dengan mengundang para kades gitu untuk kita informasikan pelanggaran-pelanggaran, jangan sampai pelanggaran para kades ini kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dilarang di undang-undang misalkan ya. Pelanggarannya ada pelanggaran pidana, ada pelanggaran administrasi, kemudian sampai dengan pelanggaran disiplin kan begitu. Kita sudah sampaikan seperti itu. Dan tidak hanya Bawaslu, sampai jajaran ke ad hoc kita kan juga sama kan, dia juga secara gencar gitu kan melakukan kegiatan soswatif ini gitu ya. Langkahnya itu. Tetapi entah bagaimana ya yang terjadi di lapangan. Ya kades itu ya tadi jabatan yang menarik ya, yang sangat strategis. Karena apa? Karena para kades ini dekat dengan pemilihnya kan, ya. Betul, dengan jadi hubungan emosional antara kades dengan masyarakat ini kan cukup sangat dekat sekali. Iya betul. Iya kan. Lihat aja kalau pas perhelatan pilkades, kan lebih euforianya itu, excite-nya itu melebihi dari ketika pilkada itu. Nah, karena apa? Dia punya kedekatan emosional. Kedekatan emosionalnya sangat dekat lah. Menurut saya sangat dekat gitu loh ya. Betul, Lah makanya kemudian para calon-calon pilkada itu kemudian menggandeng istilahnya seperti yang disampaikan tadi kan, menggandeng para kades untuk apa? Untuk bisa membantu meraih suara kan begitu. Nah, sedangkan undang-undang melarang gitu kan, undang-undang melarang kepala desa untuk ikut berkampanye kan gitu kan, harus netral tadi kan begitu ya Mas Andi. Langkahnya banyak kita itu. Kita undang sendiri iya. Dalam undangan kita soswatif itu kita juga tidak hanya memberikan materi tuh. Tidak, misalkan saya waktu itu tidak hanya kemudian menyampaikan bahwa kepala desa harus netral gitu ya. Kemudian ada narasumber yang memberikan juga tidak hanya mengatakan harus netral juga toh. Nah, tetapi kemudian di situ kita ada kegiatan fakta integritas netralitas yang ditandatangani oleh perwakilan. Iya betul. Iya kan? Fakta integritas. Fakta integritas di kegiatan soswatif itu, ya kan, yang dibacakan, dipimpin oleh salah satu kepala desa atau lurah ya waktu itu ya, kepala desa ya, Mejak Semapau. Yang diikuti oleh 287 yang hadir gitu kan. Kemudian diwakili untuk ditandatangani kan begitu. Sebetulnya itu adalah ya salah satu upaya Bawaslu melakukan soswatif kepada mereka ini supaya benar-benar ditaati gitu loh ya. Iya, karena memang sanksinya ada pidananya juga gitu kan ya. Ada pidananya dan pengalaman nggak enak kan. Sudah pernah terjadi gitu. Jadi sebenarnya kita gitu sayang dengan para raja kecil ini. Jangan sampai kemudian punya pengalaman buruk, pengalaman nggak baik lah menurut saya ya. Nah, kita kalau dianggap rewel silahkanlah. Monggo lah, memang tugas kita memang harus begitu, mengingatkan kepada untuk kebaikan mereka. Sebenarnya untuk kebaikan mereka. Cuman kadang-kadang penangkapannya mungkin berbeda gitu kan, dianggapnya serba ndak boleh, serba galak aturannya ini loh. Padahal yang mengatur kan tidak hanya Bawaslu itu adalah melakukan seperti itu juga melaksanakan perintah undang-undang kan begitu. Nah, kita sampaikan gitu kepada para raja kecil ini gitu loh, untuk netral lah dalam perhelatan baik pemilu ataupun pilkada. Begitu Mas Wandi. Iya. Kemudian Bu, tadi kan sudah dilakukan pencegahan ya. Salah satunya mengundang mereka, diberi arahan gitu, ataupun
diberi pengetahuan bahwa mereka itu harus netral gitu. Hmm. Itu selama pilkada pemilu atau pilkada itu efektif enggak ini, Bu? Kalau saya merasakan ya efektif. Menurut saya efektif. Tetapi wong namanya orang kan begitu ya. Wong raja kecil dalam hal ini kades lurah itu ya manusiawi lah, iya kan. Ya yang iya yang enggak juga enggak kan begitu ya. Yang enggak yang enggak. Artinya yang kemudian mentaati ya mentaati gitu. Artinya apa? Ketika mau melakukan itu ya ora oleh karo Bawaslu nih gitu kan gitu. Tetapi yang kemudian apa ya? Ya rada anu gitu loh. Rada bengkeng apa ya bahasanya. Rada inilah gitu. Mengabaikan lah bahasa saya. Mengabaikan tuh ya nyatanya masih kan ada beberapa kepala desa yang nggak usah saya sebut lah. Kan masih ada kemarin Mas ikut melakukan atau menyukseskan salah satu pasangan calon kan begitu. Ada beberapa itu sampai ada yang konsultasi, Bu, nek aku kayak iki melune ki aku melu ora, melu dianggapnya aku ikut berkampanye apa enggak? Ya kan harusnya sudah bisa menjawab apa yang dilakukannya sendiri itu kan. Oh, nek aku ngene iki berarti apa namanya sudah nyerempet bahasanya kan begitu. Iya. Tapi tetap aja itu ditanyakan ke kita. Saya hanya sampaikan kemarin hadir mboten saat diundang Bawaslu hadir. Lah kata saya pripun? Saya cuman kayak gini doang kok, Bu. Saya enggak ini misalkan penjelasannya kan begitu ya. Saya hanya tersenyum manis. Saya hanya menyampaikan ya monggo lah dimengerti. Raja kecil ini juga bukan namanya orang yang tidak mengerti kan. Tapi orang yang paham aturan gitu, orang yang mengerti kan gitu. Ada yang seperti itu. Kemudian ya masih ada lagi ditemukan yang kemudian mengumpulkan massa, mengarahkan kepada salah satu pasangan calon. Ya namanya manusia, kadang-kadang tadi gitu ya. Iya. Tapi Bawaslu tidak bosan. Ketika kemudian ada laporan dari masyarakat atas ketidaknetralan dari para raja kecil ini, ya langsung kita tindak lanjuti. Dengan caranya apa? Ya kita sampaikan gitu ya secara lisan dulu. Jangan dilakukan. Kalau toh Bawaslu tidak turun sendiri ketika pilkada atau pemilu, kita kan punya jajaran ad hoc ya. Iya, kita sampaikan. Jajaran ad hoc itu malah justru teman-teman Panwasa sampai KD itu malah justru lebih dekat kemungkinan dengan para raja kecil ini, tahu persis gitu ya. Iya, untuk betul. Kita sampaikan sebagai upaya pencegahan. Ya, kita cegah untuk raja kecil ini mematuhi aturan yang sudah ditetapkan. Aturan ini bukan Bawaslu kemudian yang melarang, tidak. Bawaslu justru melakukan kerja ini adalah berdasarkan regulasi yang ada, berdasarkan undang-undang yang ada tadi gitu Mas Wandi. Jadi upaya pencegahan dari Bawaslu itu nomor 1. Iya, sebelum terjadi. Tidak. Tapi ya wong arane ya. Iya. Namanya manusia menurut saya. Ada khilafnya ya, kita anggap khilaf. Nah, sebelum khilafnya itu kemudian menjadi berlanjut menjadi babrah, maka Bawaslu selalu melakukan upaya pencegahan. Nah, sesuatu tadi yang kita laksanakan yang kemudian saya tuangkan menjadi tulisan tadi, itu juga salah satu upaya pencegahan kan. Iya. Jangan gitu kan. Sebelum ini selalu jangan gitu. Ya. Upaya pencegahan selalu kita gaungkan, selalu kita dengungkan, tetapi yang namanya orang gitu kan. Ketika masih ada yang melanggar begitu, di buku juga saya sampaikan. Terus kita upayakan pencegahan dalam bentuk yang berbeda lagi mungkin ya. Iya. Dengan lebih halus lagi lah menurut saya gitu Mas Wandi. Iya, Bu. Baik, Bu, kembali lagi ke buku ya. Kalau saya baca itu sekilas bukunya itu bahasanya itu sangat menarik gitu. Jadi ketika dibaca itu bahasanya enak, terus kita bisa membayangkan gitu ya. Itu pakai bahasa apa itu, Bu? Terus di situ kan juga disebutkan itu ada Sailendra ya. Itu nama apa itu? Barangkali juga sahabat Bawaslu bertanya gitu. Iya.
Tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa buku ini ditulis dalam bentuk futures. Futures itu enggak, ya saya sering nulis gitu ya, cuman kan dalam bentuk jurnal ya, karena di dunia akademisi. Nah, ini itu kemudian atas instruksi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, ini dalam bentuk visual gambaran. Jadi pembaca itu dibawa ke situasi yang sesungguhnya. Makanya dalam buku itu saya menulis diawali di pagi yang cerah itu, gitu kan. Gambaran di pagi yang cerah itu bertempat di gedung Sailendra, kan begitu. Pada gedung Sailendra itu apa? Orang yang sudah paham, oh itu tempatnya di sana, kan begitu ya. Betul. Nah, karena bentuk futures itulah menggambarkan yang terjadi gitu ya. Menurut saya lebih enak dibandingkan saya harus menulis jurnal. Lebih enak. Nah, memang di pagi yang cerah itu, ketika itu kemudian di gedung Sailendra itu nama salah satu gedung yang ada di salah satu hotel di Kabupaten Tegal, namanya kebetulan Sailendra. Jadi saya sebutkan itu, gitu kan. Dari mulai kedatangan para para raja kecil ini sudah dipersiapkan di meja gini sampai kita ceritakan gambaran pada umumnya gitu. Yang real terjadi di situ. Misalkan kemudian ditulis ketika Kordipe 2H itu dengan langkah tegap, dengan wibawa yang bahasa-bahasa. Jadi ketika pembaca itu kemudian membaca itu langsung kemudian pikirannya itu langsung, oh Kordipe 2H siapa sih? Banjar. Langsung orang kemudian sudah tersusu, dengan membayangkan dengan jalannya, kemudian dengan gaya bicaranya itu kemudian orang mengerti gitu. Jadi kita bawa ke alam yang tidak mungkin bagian pembaca itu tidak mengikuti kegiatan itu, begitu Mas Wandi. Iya saya juga itu ini banget gitu, anak banget baca itu beda dengan tulisan yang tidak futures. Itu tulisan kita kemudian kita serahkan ke provinsi itu melalui editing, Mas. Pasti diediting dengan, nggak tahu lah ini urusannya provinsi, tapi memang dari yang kita tulis real, kemudian ya mungkin banyak dibetulkan atau dibenarkan lah terhadap itunya, tapi tidak lepas dari yang real yang saya tulis seperti itu gitu. Hanya bahasanya karena terbatasi dengan halaman menurut saya. Seingat saya nulis itu hampir 4-5 lembar deh. 4 sampai 5 lembar dengan gaya bisu karena saking detailnya ya. Padahal dari pagi sampai siang itu 4 sampai 5 lembar. Kemudian karena keterbatasan tempat di buku, karena yang nulis 35 kabupaten kota ditambah provinsi kan begitu. Akhirnya banyak yang diedit. Tetapi editnya itu juga tidak mengurangi isi dari buku yang saya tulis tadi, gitu Mas Wandi. Iya, Bu. Berarti buku ini sudah dicetak belum, Bu? E-booknya sudah muncul, dicetak lagi on process karena ISBN itu baru turun kemarin informasinya gitu. Sekarang dalam proses mencetak gitu. Nah, entah kapan ini belum ada informasi lagi dari Provinsi Jawa Tengah, Mas Wandi, kapan akan kemudian didistribusikan yang sebelum-sebelumnya. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu kan saya juga sudah menulis 2 buku ya. Yang ada yang jalan panjang, Asa dari Desa, kemudian yang kedua itu juga jalan panjang, kemudian yang ketiga ini adalah Sesarengan Ngawasi. Jadi sudah ada 3 judul buku yang Kordipe 2H tulis dengan tema yang berbeda-beda. Asa dari Desa itu ambilan dari desa desa anti politik uang ataupun desa pengawasan yang diberikan ke kita sebanyak 15 itu. Nah, kita salah satu kita ambil untuk kita tulis. Kemudian jalan panjang itu adalah
kita berbicara kaitannya dengan pemutakhiran Iya, daftar pemilih yang ada Iya. di Kabupaten Tegal. Nah, ini adalah dalam bentuk sesarengan ngawasin itu features kegiatan soswatip di Parmasnya gitu. Karena divisi P2H untuk kabupaten kota ataupun P2 di provinsi dan P2H di RI itu ada tahapan atau tidak ada tahapan, dalam hal ini Bawaslu juga gitu kan, harus selalu hadir menyampaikan informasi apa saja kepada masyarakat tentang entah itu soswatip, kemudian pendidikan politik, kemudian pengawasan dalam pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, kemudian pengelolaan data dan informasi kan begitu ya. Kemudian berbincang kaitannya dengan yang hukum gitu ya. Iya. Kemudian ini di SDM juga banyak kegiatan, sehingga Bawaslu ada pemilu tidak ada pemilu itu harus selalu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menyampaikan semua informasinya. Begitu Mas Wandi. Iya, barangkali ini terakhir ya, Bu. Oke. Kamu terakhir ya? Iya. Iya, mungkin barangkali sahabat Bawaslu itu penasaran dengan buku ini. Barangkali mau baca atau pengen mendapatkan bukunya, itu gimana ini Bu caranya ini? Nah, ini nih yang saya bagaimana ini? Ini karena yang nyetak provinsi gitu kan. Nah, kita aja belum tahu gitu, belum ngerti kapan akan didistribusikan. Yang jelas pasti didistribusikan. Nah, sementara kalau pengen baca, nanti sahabat Bawaslu bisa kegiatan hari ini kan kita upload di medsos kita gitu. Iya kan, akan di-upload di medsos kita, di YouTube kita. Maka silakan kemudian berkomen di situ. Kalau butuh buku ini nanti akan kita kasih e-booknya aja dulu Mas Wandi. E-booknya digital. Iya, digitalnya. Digital juga ada ya? Ada, digitalnya juga ada. Nah, untuk yang hard kopinya atau dalam bentuk buku seperti ini nih, kita belum tahu. Kita akan nunggu dropping juga dari provinsi, kita mau di dropping berapa gitu. Nanti kita mau menawarkan ke sahabat Bawaslu, sebelum kita droppingnya cuma 1 atau 2 yang untuk kita sendiri kan nggak efisiensi terkait efisiensi. Nah, karena efisiensi tadi sehingga kita nggak enak gitu, misalkan mau nanti akan kita kasih, nggak bisa gitu ya kan, terbatas. Tetapi kemudian zaman sudah teknologi, baca buku nggak harus dengan hard copy dalam bentuk begini kan, bisa nanti sahabat Bawaslu bisa memberikan komentarnya untuk kita bagi buku ini gitu ya, dalam bentuk e-book. Dan nanti yang bisa dibaca tidak hanya untuk yang bisa dibaca tidak hanya punyanya Kabupaten Tegal saja. Iya kan? Oh, ada kabupaten kota lain. Ada 35 kabupaten kota yang berbagai macam tulisan bentuknya features, dia akan bercerita di kabupaten kota masing-masing dan ditambah tulisan dari Koordip Pengawasan dan Parmas di Provinsi Jawa Tengah. Itu bisa di sana gitu. Kalau untuk hard copy-nya mohon maaf kita belum bisa menjanjikan. Belum bisa menjanjikan. Kalau secara digital. Iya, kalau kita digital nanti kalau ada yang minta lewat kolom komentar nanti Mas Wandi ya Mas, nanti bisa dibagikan di sana. Gitu Mas Wandi. Iya, barangkali paling akhir ini Bu. Oke. Barangkali paling akhir. Ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan ke sahabat Bawaslu Kabupaten Tegal di seluruh Indonesia mungkin Bu? Konteksnya apa? Ya. Apa? Apa ini enaknya? Tentang kegiatan Bawaslu. Iya, kegiatan Bawaslu. Iya, Bawaslu sekaligus mungkin barangkali ditutup gitu ya. Oke. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, Bawaslu Kabupaten Tegal selalu hadir di setiap kegiatan di setiap kegiatan, baik ada tahapan pemilu ataupun tidak ada tahapan pemilu. Sehingga jangan sampai kemudian masyarakat berpikir serana pemilu Bawaslu ngapain. Banyak kerjaan yang kita kerjakan saat ini, ya khususnya menyampaikan informasi kepada masyarakat di seluruh masyarakat gitu loh, kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Tegal gitu ya. Nah, salah satunya adalah hari ini
podcast kita hari ini itu juga salah satu upaya kemudian memberikan informasi kepada sahabat Bawaslu bahwa ini loh gitu. Ketika tidak ada tahapan, kita juga punya pekerjaan. Ada ketika ke tahapan kemarin kita disibukkan dengan tahapan-tahapan yang begitu padat, tetapi ketika sudah tidak ada tahapan, kita menuangkan dalam bentuk, salah satunya adalah bentuk tulisan, menuangkan dalam hari ini dalam bentuk podcast, kita menyampaikan informasi sehingga sahabat Bawaslu dimanapun berada mengetahui bahwa ini Bawaslu hadir gitu ya. Jadi ada tahapan, tidak ada tahapan pemilu, Bawaslu itu selalu memberikan informasi. Dan sahabat Bawaslu kalau ada yang memang perlu ditanyakan atau perlu informasi apapun tentang Bawaslu, silahkan hadir. Kita punya medsos ya. Iya, ada PPID gitu medsos. Kemudian kalau mau minta informasi kaitan data bisa lewat PPID. Medsos kita ada YouTube, kemudian ada Instagram, ada Facebook, kemudian ada TikTok, ada X gitu ya. Lengkap bisa lengkap semua medsos kita ada. Kemudian ada web kita juga. Silakan sahabat Bawaslu di sana dikunjungi. Kemudian kalau memang ada yang perlu disampaikan tentang Bawaslu atau butuh apa tentang Bawaslu, silakan berkomentar di kolom, nanti akan kita respon. Tentunya hal-hal yang seperti itu adalah hal-hal yang bersifat positif, gitu ya. Mungkin itu sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada yang bisa kami sampaikan hari ini. Saya Sri Anjarwati, Koordinator P2H, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam podcast ini ada kalimat atau kata yang kurang mengenakkan di hati sahabat Bawaslu semua. Mungkin itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya. Demikian sahabat Bawaslu, bedah buku pada kegiatan hari ini. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.